Acara ini dipersembahkan oleh Selamat malam pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Kami harapkan kabar Anda beserta keluarga prima seprima kabar saya, Rahma Dewi, yang malam ini bisa menjumpai Anda dalam program Klinik Kurikulum 2013. Dan pemirsa, seperti yang kita tahu bersama bahwa dunia pendidikan di Indonesia terus berubah demi terciptanya sebuah pendidikan yang cantik rupanya sehingga bisa mengimbangi pembangunan yang berkelanjutan di Indonesia. Untuk itu, hari ini tanggal 31 Agustus 2014, kami akan mengajak Anda untuk mengenal jauh lebih dalam seperti apakah kurikulum 2013 dari konsepnya, implementasinya, manfaatnya, dan lain-lainnya bersama narasumber saya yang sudah hadir di sini. Saya sapa dulu, selamat malam Bapak Profesor Muklas Samami. Selamat malam Mbak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Alhamdulillah. Iya pemirsa, Bapak Profesor Muklas ini merupakan pengajar yang masih aktif di UNESA. Dan pemirsa, jika kita berbicara tentang kurikulum 2013, banyak sekali tanggapan yang keluar dari masyarakat kita, mulai dari nada yang optimis sampai yang pesimis. Untuk itu, menjustifikasi hanya dari satu pihak sangatlah tidak bijak. Untuk itu kami mengundang Anda, seluruh pemirsa JTV dimanapun Anda berada, untuk nanti berinteraksi langsung dengan kami di nomor telepon 82510 dan untuk luar Surabaya 031 82570. Baik, untuk mengawali perbincangan kita pada sore hari ini, Bapak bisa secara singkat saja, sebenarnya kurikulum 2013 ini lahir karena apa, Bapak? Ya, sebenarnya kurikulum itu kan semacam panduan kepada kita semua untuk melaksanakan pembelajaran. Setiap 10 tahun kurikulum itu kan ditinjau kembali. Betul. Kita ingat ada kurikulum 75, 84, 94, 2004, sekarang 2013. Yaitu dilakukan pembaharuan untuk menyesuaikan dengan perkembangan dunia ini. Itu prinsipnya, setiap 10 tahun kita meninjau kembali kurikulum kita untuk disesuaikan dengan perkembangan zaman. Itu bisakah diartikan bahwa kurikulum yang sebelumnya adalah kurikulum yang masih kurang up to date, kurang bisa diimplementasikan untuk tuntutan yang ada di sekarang ini? Gini, kurikulum 2004 itu disusun dengan background keadaan tahun 2004. Tentu 10 tahun kan ada perubahan kan, perlu disesuaikan lagi. Kurikulum sekarang ini pun nanti pada saat juga akan dilihat kembali apakah memang harus dilakukan perubahan ketika ada perubahan di dunia kita ini. Setiap dimanapun negara ini, setiap secara periode kurikulum itu dilihat kembali, disesuaikan dengan perkembangan zaman. Diadaptasikan dengan yang paling akurat saat ini ya. Kan dunia terus berubah kan? Pasti berubah. Kalau tidak berubah tertinggal sendiri nanti Pak ya. Dan untuk kurikulum 2013 ini konsep dasarnya seperti apa Bapak? Apakah berbeda dari implementasinya saja ataukah esensinya berbeda dari kurikulum sebelumnya? Sebenarnya kalau kita cermati kurikulum sekarang ini menguatkan keinginan kita supaya pembelajaran itu terintegrasi dari 3 domain yang kita kenal, yaitu kognitif, afektif, psikomotor. Betul. Supaya terintegrasi sehingga anak-anak mudah menerapkan itu dalam kehidupan sehari-hari. Maka digunakan pendekatan, ada yang mengatakan saintifik, ada yang mengatakan proses. Yang penting anak bisa bernalar dengan bagus, memahami fenomena alam dengan bagus untuk diterapkan kehidupan sehari-hari. Jadi bukan barang yang baru betul, tapi penekanan dari yang dulu disebut pendekatan keterampilan proses. Itu aja. Bisa dibilang sebagai penyempurnaan dari yang sebelumnya. Selalu begitu. Betul. Setiap periode disempurnakan supaya sesuai dengan tuntutan zaman. Dan kurikulum 2013 ini banyak sekali yang masih belum familiar Pak ya. Ada yang bilang kalau kurikulum ini bagus, tapi belum siap untuk diterapkan di iklim Indonesia. Bapak setujukah seperti itu? Begini, kita ini kan jangan mempersulit barang yang tidak sulit ya. Jadi jangan dibuat sulit lah, kalau diterapkan juga bisa. Artinya sudah banyak sekolah-sekolah yang menerapkan dengan bagus. Kalau belum paham, mari kita lihat contoh-contoh yang lain yang sudah menerapkan. Tidak susah kok.
Kalau menurut saya, pengalaman saya mantan kepala SD gitu Mbak ya. Betul begitu Pak ya? Jadi kurikulum sekarang ini jauh lebih mudah diterapkan dibanding kurikulum yang lama. Karena pendekatannya kemudian tematik integratif untuk di SD. Ini dia tematik integratif. Seperti apa sih sebenarnya pendekatan tematik ini Pak? Gini, yang paling gampang ini, paling gampang. Daripada kita mengajarkan anak-anak 2 tambah 3 berapa, 4 tambah 4 berapa. Gunakan aja. Anak-anak punya kucing? Punya, Pak Guru. Kakinya berapa? 4. Kamu punya kucing? Kakinya berapa? 4. Kalau kucing berapa? Oh 8 ya. Jadi dengan tema contoh kucing tadi, tema ini contoh ya. Contohnya yang ada di dalam sehari-hari. Aplikatif. Iya kan gampang kan? Oh 8 ya. Daripada angka 4 tambah angka 4 abstrak, itu jadi udah kalau kakinya kucing. Tangan kita juga bisa. Jarimu berapa? 5. Ini berapa? 5. Jadi berapa semuanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Baik, seperti itu ya. Luar biasa. Ternyata tidak sesusah yang dibayangkan ya pelajaran tematik itu. Dan untuk itu pemirsa kami tetap mau mengambil atensi Anda untuk bersama-sama berdiskusi tentang pembelajaran tematik terpadu. Lebih rinci lagi nanti di segmen 2 setelah pesan-pesan yang satu ini. Stasiun Dangdut menggoyang siang Anda bersama artis-artis dangdut top Jawa Timur. Makin asik bareng Leni dan Chandra. Mau request lagu juga bisa. Sekarang udah jadi artis ya, Citra Idola Dangdut nih. Mbak Leni. Jaga terus dari hari Sabtu sampai Kamis pukul 12 siang di Stasiun Dangdut. Digoyang tambah Yahoo. Dipersembahkan oleh Baru Sari Misi 2 rasa basa sapi. Basa asori coy. Minyak kayu putih. Minyak telon cap gajah, persembahan untuk keluarga Indonesia. Pilihan tepat kita semua. Agar-agar, ya satelit. Selamat malam pemirsa, Pojok itu kembali hadir menyapa Anda. Derasnya arus sungai saat banjir bandang di Kota Sampang sejak Senin kemarin. Jika melewati jalur alternatif, mereka harus melalui jalan setapak dan berputar sejauh 5-7 km. Dari Bojonegoro, Sasmito Anggoro melaporkan. Luapan Bengawan Solo kembali menggenangi permukiman warga yang ada di Desa Bunga, Gresik. Mari bernyanyi dan berjoget bersama ragam acara musik milik JTV. Mau tahu lagu dangdut terbaru? Di sini tempatnya. Nikmati nyanyian merdu dari penyanyi dan orkes favorit Anda. Stasiun Dangdut. Awali pagi Anda dengan tayangan yang satu ini. Anda bisa mendapatkan tips serta video klip pilihan pemirsa. SKJ. Mari rasakan sensasi berjoget bersama-sama. Datang dan ramaikan bersama orkes pilihan. Dangdut GT. Temukan semua hanya di televisi kesayangan Anda. Jatim beragam, JTV ragam acaranya. Banjir ambere kali Bengawan Solo ngarano pirang-pirang desa nang Kecamatan Kanor Bojonegoro kepedang. Koyok sing diberitakno kejadiane kira-kira ulan Maret 2012 taun loro terdakwa perkara rampok merek perkara Rajapati sing korban Johan Ari Wibowo saudara tahun Pak Surabaya Maret tahun ini divonis beda ambek Majelis Hakim Pengadilan. Derek upah minimum sektoral Kabupaten Kuto utawa Bagai taman tak berbunga, hai begitulah kata para pujangga. Aduhai begitulah para pujangga. Maksudnya dengan sodako apem iki, biar afuan ganti apem, terop diganti ta'aruf ganti terop. Ta'aruf itu jadi kenal, di ta'aruf. Wong kene gak iso anu ayu si donang terop Pak. Iya. Kadang-kadang jodoh ki ono sing lanang iku wapi, sing wedok cerah opo sik ta. Cerah wewet asik ngelek-ngelek sing lanang sapa nabut.
Pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Klinik Kurikulum 2013. Bersama kami di sini sudah hadir 3 orang tamu yang merupakan guru SD yang akan memberikan pengalamannya dalam mengimplementasikan kurikulum 2013. Di sini sudah hadir Bapak Sudarmadi dari SDN Moro Krembangan 1 Surabaya. Selamat malam. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, luar biasa. Luar biasa, wah saya suka sekali ini ya, semangatnya luar biasa. Selanjutnya ada Bu Dini Tavi Priyanti dari SDN Wonorejo 6 Surabaya. Selamat malam. Selamat malam. Selamat datang bersama kami Bu ya. Dan yang terakhir ada Bapak Romi Subiantoro, SD Insan Mulia. Betul Selamat. sekali. Oke, selamat malam Pak ya. Iya, selamat malam. Selamat bergabung dengan kami di sini. Terima kasih. Nah, ketiga tamu kita ini Pak akan membagikan pengalamannya yang mungkin nanti bisa dibagikan dan bisa kita jadikan evaluasi seperti apa nantinya ya. Saya mulai dari SD yang swasta dulu sepertinya ya, karena kadang-kadang SD swasta ini pantauannya tidak setajam dari negerinya Pak ya. Kenapa? Monggo silakan Pak Romi, seperti apa sebenarnya implementasi kurikulum 2013 di sekolah Anda? Baik, terima kasih kesempatannya luar biasa sekali. Ya memang saya sebelumnya juga mohon maaf bukannya sekolah kami, sekolah Alam Insan Mulia ini mendahului K13. Tapi memang faktanya demikian bahwa sejak sekolah Alam Insan Mulia didirikan pada tahun 2000, yang alhamdulillah sebetulnya kepala sekolahnya adalah waktu itu ya dokter kita hari ini, Prof. Muklas Samani. Baik. Sehingga saya beri aplaus. jadi ya mohon maaf bukan karena mendahului atau agak riak ya. Sejak awal berdiri Sekolah Alam Insan Mulia itu sudah menggunakan tematik teaching begitu. Sehingga beberapa kompetensi kita menyebutnya mata pelajaran dengan istilah kompetensi. Jauh sebelum sekolah-sekolah yang lainnya juga menyebut dengan istilah kompetensi inti, kompetensi dasar. Kita semuanya mapel itu disebut dengan kompetensi. Ada 5 kompetensi yang semuanya diintegrasikan dalam satu atau sebuah tema. Baik, respon dari siswanya sendiri seperti apa waktu sudah ada tematik learning seperti itu? Iya. Bagi anak-anak, mereka sangat nyaman dan tidak terbebani karena antara mata pelajaran yang satu dengan mata pelajaran yang lainnya itu mempunyai keterkaitan. Bukankah memang faktanya demikian bahwa anak-anak itu cara berpikirnya adalah holistik, ya, menyatu, integrated itu adalah pola pikir anak-anak usia golden age, usia kelas 1 hingga kelas 6, sehingga sangat disayangkan jika mata pelajaran itu penyampaiannya terpisah-pisah. Ya? Iya, antara mata pelajaran matematika dengan IPA ternyata objek ataupun tema yang dibicarakan tidak ada keterkaitan sehingga anak-anak akan bingung. Saya kunci dulu jawabannya. Ini yang mau saya tanyakan adalah Prof. Muklas ini ya. Kok bisa ini punya inisiatif memakai pembelajaran tematik padahal masih tahun berapa 2000-an ya? 2000 ya. Dapat inspirasi dari mana, Pak? Saya interogasi ini, Bapak. Gini, Mbak, jadi waktu itu kami seakan-akan frustrasi gitu ya. Jadi kita menyampaikan ide bahwa anak-anak SD awal itu secara psikologis dalam tahap yang disebut konkret. Dia tidak bisa membayangkan barang-barangnya abstrak. Dia lebih gampang belajar barangnya itu ada di sekitarnya. Itu yang pertama. Yang kedua, dunia itu dunia permain. Anak akan menikmati sesuatu yang seperti permainan. Nah, konkret dan permainan itu akan menjadi bagus kalau barangnya ada. Benar-benar dialami. Di negara lain sudah lama berjalan itu, tematik itu, bukan sekarang lama. Saya waktu kita mendirikan itu kita ke Australia, kita ke Jepang, ke berbagai negara untuk melihat kayak apa sebenarnya ya yang kita rumuskan, kemudian kita menggunakan tematik itu tahun 2000. Tahun 2000 waktu itu kan belum ada sama sekali sosialisasinya. Jadi untuk pengadaan buku waktu itu bagaimana Bapak? Gini, buku itu penting bagi sekolah, bagi guru, bagi anak, tetapi bukan satu-satunya ya. Kalau gurunya kreatif, dia bisa menggunakan apa saja yang sekitarnya, bisa buku, alam sekitar, bisa halaman, bisa alam untuk mengajarkan. Yang penting kemudian kompetensi yang sekarang disebut kompetensi KD itu, KD ini pegang. Misalnya begini,
oh anak-anak ini harus bisa bercerita. Suruh aja bercerita kemarin pergi kemana dan seterusnya. Anak ini harus bisa mengenal teman. Tanya teman sekitarnya siapa. Buku penting, tapi lebih penting kemampuan guru untuk berimprovisasi menggunakan lingkungan yang ada. Kreativitas dari guru jadi sendiri waktu itu ya. Karena betul. belum ada buku ya kita gunakan buku yang ada. Yang penting kemudian temanya ini ingat saya kucingku ya pertama kali. Iya. Kenapa kucingku? Karena kucing itu hampir semua anak senang kucing. Betul. Ya kan? Iya. Ketika mulai menghitung kucing, punya. Kakinya berapa? 4. Itu kan berhitung itu. Iya, kan? betul. Gimana kucing adabnya? Oh, diberi makan. Itu kan teman kemampuan kita mau mengaktualisasikan bagaimana punya kucing harus adabnya seperti apa. Seperti itu ya. Baik. Selanjutnya saya ke Bu Dini dari SDN Wonorejo ya. Ibu Dini sudah berapa lama ya SD-nya menggunakan kurikulum 2013? Ya, semenjak tahun 2000 ya. Ya, 2013. Nggih. Ya. Jadi adanya kurikulum 13 ini sebenarnya kalau dulu kan KTSP itu kan ada pemisahan ini mata pelajaran mapel-mapel meskipun itu sudah tema ya. Tapi kalau yang di sekarang ini kan tidak ada batasan. Jadi istilahnya kalau sekarang guru mengatakan dijus seperti itu ya, dijus. Jadi antara bahasa di satu tema itu ada bahasa PKN itu masuk jadi satu ya, jadi sudah tidak ada batasan lagi. Dan di kurikulum 13 ini kita tampak harus kreatif, jadi harus muncul kreatif dari guru sehingga anak-anak juga ikut kreatif seperti itu. Kalau gurunya tidak kreatif ya anak-anaknya juga tidak kreatif gitu, meskipun muncul kurikulum 13 seperti itu. Jadi kita setiap akan mengajarkan kita sudah tidak untuk seperti dulu lagi kita enjoy, wes nanti aja, nanti gampang ngajarnya nanti. Tapi kalau sekarang kita harus mempelajari dulu temanya apa. Ngajar, kalau kita masuk ke kelas kita harus mempersiapkan terlebih dahulu. PR lagi buat gurunya untuk belajar juga ini ya. Itu menjadi enjoy buat kita, senang. Karena tidak harus kita menulis lagi seperti dulu di papan dan sebagainya. Kita mengajak mereka di luar, sangat menyenangkan sekali. Luar biasa. Gitu. Dan ini tadi ada yang disampaikan, monggo. Ya, Pak, saya kira bagus ini. Ya, saya mendukung Bu Dini tadi. Jadi intinya kan K13 itu mendorong kelas itu menjadi menyenangkan. Iya, betul, Pak. Karena Aktif juga, Pak, ya. belajar dari kehidupan sekitarnya. Iya. Gurunya bisa berimprovisasi, barangnya ada di sekitarnya, anak kan senang sekali, senang sekali itu. Yang penting adalah kemudian dicarikan tema yang anak itu mengenal, supaya mudah dipahami anak-anak itu. Dan tidak harus di kelas, bisa di halaman. Kalau perlu seperti ini itu ke arah bawa ke pasar Karang. Iya, betul. Bawalah itu kan ada sungai kan? Iya, bawa sungai itu, kenal sungai itu semacam itu ya. Iya. Menyenangkan lah. Iya. Bisa Menyenangkan menghitung sekali. berapa orang yang lewat dia dihitung ya. Iya. Dan Jadi, langsung mengena gitu. Benar-benar mengalami sendiri sih anak didiknya tersebut ya. Iya. Ini untuk Pak Dharma, pastinya sudah memperlakukan kurikulum ini juga kan? Iya. Nah, apakah sudah melakukan pembelajaran tematik terpadu juga di Iya, sekolahnya? sudah Kak. Sudah. Kalau misalnya secara rinci saja, sebenarnya definisi dari pembelajaran tematik terpadu ini seperti apa, Bapak? Gini. Sebelumnya gini Pak. Sekolah saya itu tidak sebagus sekolah Insan Mulia. Sekolah saya itu di SDN Moro Kembangan 1 di daerah Gandukan sana. Dekatnya. Di bawahnya persis tol. Terus kemudian belakangnya itu sungai. Tapi walaupun sederhana seperti itu, kami sudah mengimplementasikan ini mulai tahun kemarin. Luar biasa. Tahun 2013. Ya. Kami dapat dukungan dari wali murid, dari komite dan lain sebagainya. Kita didukung di situ. Anak-anak juga saya ajak ke sungai untuk mengamati sungai, walaupun itu berupa bosom, ya Pak ya. Tapi anak-anak senang. Nah, di tematik terpadu ini kita pertama guru kan harus menyiapkan mulai dari RPP-nya, mulai menyiapkan dari perangkat-perangkatnya sampai bukunya. Alhamdulillah bukunya sudah tersedia dari Sudah ya Pak? Sudah 100%? tersedia. Untuk tema satu saja. Oke. Yang tema satu saja. Nah, itu kami menunggu. Tetapi buku itu minimal. Tadi saya menggunakan buku itu untuk acuan saya. Tapi di samping itu saya juga mencari buku-buku lain.
mencari media-media lagi, sumber-sumber belajar lain di sekitar kita. Warga di sana ada pengrajin tas, Pak. Anak-anak juga saya ajar proyek, anak-anak kamu tulis pertanyaan, apa saja yang dibuat beliau-beliau dan lain sebagainya, seperti itu. Jadi tematik terpadu di sini saya mengajarkan beberapa muatan yang namanya Pak, yang beberapa muatan dinaungi dalam satu tema. Anak-anak sudah mengenal, oh tema sekarang cita-citaku, misalkan gitu ya. Anak-anak mengenal itu, jadi kita tidak serepot itu, serumit itu. Mungkin kadang-kadang kita kurang terbiasa. Dulu di KTSP saya belum menerapkan tematika. Jadi matematika ada, ini ada, dan lain sebagainya. Ketika tematik saya ajarkan dan lain sebagainya, itu tidak muncul batasannya. Ketika anak saya ajarkan ke sungai, itu dia tentang IPA, pencemaran dan lain sebagainya, kebersihan sungai. Terus kemudian saya suruh menulis paragraf bahasa Indonesia ya Pak ya. Kemudian nama-nama sungai yang ada di Indonesia, IPS masuk, tapi anak-anak nggak tahu kalau itu pelajaran ini, pelajaran itu. Anak-anak pun tidak tahu kalau di situ saya menilai, tidak tahu. Jadi mereka sudah bebas saja gitu, mengungkapkan apa yang ingin diungkapkan, silakan. Ada istilah tidak terbatas. Nah, untuk waktu sendiri, terbatas. apakah tidak ada batasannya juga Pak dalam implementasi satu tema aja begitu? Ya, sebenarnya kan begini, sesuai dengan undang-undang itu kan diterapkan manajemen berbasis sekolah. Silahkan guru berimprovisasi agar mencocokkan dengan situasi di lapangan. Ini ada 3 teman ya, saya ingin pesan begini, Pak Dharma, Bu Dini, Pak Romi ya. Ingat nggak anak kecil? Betul. Ya. Anak kecil selalu bertanya kan? Apa ditanyakan kan? Itu apa? Itu gimana? Coba itu. Itu yang membuat dia pandai. Nah, itu yang kita dorong pada anak-anak kita, mempertanyakan segala sesuatu. Karena itu modal pertama untuk berpikir, bernalar. Kalau dia, kenapa ya sungai ngalir begini? Nanti kemudian akan dicarikan. Nah, tugas kita adalah mendampingi dia. Oh, gini nak. Makanya usul saya, ketika teman-teman mendampingi itu jangan berikan jawaban yang matang, digiring. Nggak gini toh nak, nggak gini toh. Jadi dia seakan-akan menemukan, oh iya ya kalau gitu ya Bu Guru ya, itu keruh karena banyak lumpurnya. Betul, ya. Gitu. Seakan-akan dia menemukan sendiri. Dia kan mendorong untuk berpikir, mengamati, menalar dan seterusnya itu. Iya, bertanya karena penasaran. Iya, jadi kalau mungkin bahasa Maduranya itu kan intellectual curiosity gitu ya. Jadi itu. Jadi kepenasaran nih. Kenapa begitu? Itu didorong ya. Baik. Supaya bagus ya. Betul sekali Bapak. Memang jiwa kritis dari anak-anak dan juga jiwa kreatif dari seorang guru dalam implementasi kurikulum 2013 ini sangat diperlukan. Untuk itu pemirsa dimanapun Anda berada, jika Anda mempunyai pertanyaan atau pernyataan yang ingin Anda sampaikan, Anda bisa bergabung dengan kami nanti di segmen keempat di line telepon 82510 dan untuk di luar Surabaya 031-82570. Kami akan kembali setelah pesan-pesan yang satu ini. Saksikan Yamaha Pneumatic Fest School Visit 2014 pada hari Jumat pukul 8 malam. Info detail follow Twitter @jtv_re. Also follow Twitter @yamaha_mmf hanya di JTV. Api menungso wong sing diparingi dawa umur kali Allah, tapi tambah api kelakuane. Sabar waktu nglakoni ibadah, sabar waktu ono musibah, kita kembalikan kepada Allah. Wes nang cepet merap, Pak De, wes penemu liwae. Lapo kerja soro-soro. Mbok omahe apa? Tengok-tengok ambek momong kutu. Ojo baru ngono, Cak. Sakarep wae. Minggiro. Gak minggir, Pak. Cipok ping 5. Tim Surabaya yang pancen drenges.
Masuk dalam segmen ketiga, pembahasannya semakin seru dan semakin mendalam. Dan kini saya akan berdialog lagi, berdiskusi lagi dengan ketiga tamu saya yang ada di sini. Saya mau ke Ibu Dini dulu ya. Ibu Dini, bisa dihitung-hitung sudah 2 tahunan lah ya, sudah memberlakukan kurikulum ini. Respon dari wali murid sendiri seperti apa? Apakah mendukung, apakah ada yang keberatan karena semacam dilepas seperti itu ya anak-anak ya dalam kegiatan pembelajarannya? Ya. Terima kasih. Awal daripada adanya kurikulum yang ini ya, memang orang tua sempat kaget karena iki yo opo kok bukune iki mek situ. Terus anakku belajar sing yo opo Kalau ya. IPA ya apa bukunya gitu Mas ya. Terus iki belajarnya bagaimana? Ini kok bahasa campur ini gitu. Ya, itu kan awal-awalnya aja. Adaptasi Setelah lah, Bu, itu ya. kita adakan presentasi pada wali murid. Ya kan ada pengarahan, kita kumpulkan wali murid, kita terangkan kurikulum 13 yang itu yang bagaimana untuk cara belajar anak. Jadi kita harus memang mengenalkan. Kalau tidak mengenalkan, maka mereka akan bertanya, apalagi saya dengan Pak Dharma sama, Mbak ya. Kalau Pak Dharma ada di Morok Rembangan, saya ada di kampung. Sekolah saya ini ada di Gang Kelinci. Iya. Sama-sama. Iya, Bapak. Tapi luar biasa wali Tapi muridnya. alhamdulillah akhirnya mereka bisa dan bisa menerima. Saya bilang memang kurikulum 13 ini jangan kaget Bu, ada banyak tugas yang mereka kerjakan di rumah maupun di sekolah dan mereka memang untuk kreatif gitu. Jadi biar kreatif, biar aja anak-anak itu mencari misalnya tugas tentang adat istiadat. Nah, mereka akan mencari di internet gitu, asal Bapak Ibu mengawasi. Dengan begitu mereka akhirnya bisa menerima, oh seperti ini gitu. Intinya anak mencari tahu, mencari bukan tahu. diberitahu. Iya, seperti gitu istilahnya. Dan guru hanya diposisikan sebagai fasilitator ya. Fasilitator, iya. Nah ini Bapak, tadi ada satu pertanyaan dari Bu Dini bahwa si anak itu akan diberikan tugas. Dalam artian bisa didefinisikan sebagai beban belajar si siswa akan bertambah. Benarkah seperti itu Bapak? Ini memang kita harus bergeser ya. Jadi kalau saya guyonnya gini, gaji guru itu yang penting bukan ngajarnya gimana, tapi anaknya bisa belajar. Iya. Jadi yang penting itu anaknya belajar, ngajarnya dari watak terserah guru lah, mereka lebih paham. Kan? Iya, yang penting anaknya belajar ini, itu learning by doing. Betul. Jadi yang penting itu anaknya belajar seperti yang kita harapkan kemampuannya apa itu. Learning by doing, nyoba-nyoba ini, itu, maka proses itu yang dikit. Tugasnya adalah menggiring, memfasilitasi karena itu belajar. Kalau nggak ngerti kita bantu, kita pancing-pancing supaya dia bisa mengerti, itu ya. Nah ini karena pembelajarannya semakin melebar bisa dikatakan seperti itu. Nanti variabel penilaiannya apa kabar itu Pak? Apakah nanti tambah banyak gitu kriterianya? Oh tidak, sebenarnya kan gini kan, jadi tema proses itu kan alat cara agar anak bisa ini kan. Iya betul. Oh misalkan anak supaya bisa mengenal lingkungannya kan. Oh berarti cobalah ke RT-mu ya, berapa orang ke tetanggamu hitung sendiri gitu kan. Tapi nanti yang diukur adalah kompetensi dasar yang kita kembangkan ini. Oke, baik. Jadi tema itu hanya wadah saja untuk mewadahi kompetensi dasar yang ingin dikembangkan. Saya potong dulu Bapak ya. Ada telepon masuk. Halo, selamat malam. Halo. Malam. Ya, dengan Bapak siapa di mana? Ariun. Bapak di Madiun, namanya Bapak? Ariun. Ariun. Di mana Bapak Ariun? Di Surabaya. Di Surabaya. Silakan monggo pertanyaannya langsung. Iya. Untuk kurikulum 2013 ini sudah bagus. Hanya nanti bagaimana untuk mengukur kinerja guru, karena juga mengukur kinerja guru kalau mempunyai kompetensi yang mengajarkan kompetensi kurikulum 13 ini, saya lihat di bukunya anak saya juga, saya pelajari materi muatannya juga bagus, sudah bagus lah untuk kurikulum 13 ini. Jadi yang ingin Bapak tekankan adalah kinerja gurunya ya? Iya, tambahnya lagi mungkin untuk kalau ada kendala di buku pembelajarannya,
mungkin sumbang saran dikembalikan lagi ke Balai Pustaka, mungkin lebih Balai Pemberdayaan lagi ke Percetakan Negara, Balai Pustaka seperti yang lalu. Baik. Sudah bagus loh, kurikulum sudah bagus, sangat bagus tadi. Jadi intinya Bapak gurunya untuk mengukur kinerjanya itu yang membedakan guru yang aktif sama malas gitu. kelihatan nanti Pak ya. Betul sekali. Ya baik, terima kasih Bapak Aryun. Langsung saja ditanggapi Bapak. Iya, jadi memang gini, ya contoh paling gampang, kalau kita beli motor baru, itu kau nyoba dulu kan? Iya. Ya gitulah, jadi apapun yang baru ya nyoba dulu belum lancar, biasalah. Tapi nanti begitu kita punya motor lama, terus beli motor baru kan? Pertama kan kiko, tapi ketika sudah seminggu 2 minggu, enakan yang ini ya, kan itu. Dicoba dulu baru dinilai ya, gitu karena ya. memang ada perubahan kan, perubahan yang dulu itu per mapel, sekarang itu digabung menjadi tema. Tapi pengalaman kami melakukan itu tahun 2000-an itu jauh lebih menyenangkan bagi gurunya, lebih menyenangkan bagi muridnya. Memang satu, gurunya dituntut kreatif. Betul. Kreatif karena harus menemukan tema dan guru harus pandai memancing siswa supaya dia mengerjakan itu benar. Itu yang pancingannya. Selanjutnya tadi kendala pada buku pegangannya. Gini, sekali lagi buku itu penting ya, buku penting. Tetapi menurut saya bukan yang terpenting. Yang penting itu gurunya harus mampu berimprovisasi menggunakan apa saja yang ada di lingkungan itu. Sebagai sumber belajar. Buku tampaknya buku dibuat bagi guru-guru yang belum terbiasa, ini lo minimal gitu loh. Jadi umpamanya saya beri nasi ya, ini minimal. Kalau nggak punya ya dimakan nasi toh. Tapi kalau punya ya tambah lauk sendiri. Jadi sekolah masing-masing bisa berimprovisasi menambahi dari buku yang itu. Betul. Ya kalau bukunya belum ada, cobalah digali apa sekitarnya. Yang penting kemudian guru paham ini lo temanya, yang temanya ini KD-nya. Apakah tema bagus? Menurut saya enggak. Tema itu adalah dibuat bagi guru-guru yang belum bisa menyusun tema. Kalau gurunya improvisasi boleh, gurunya kreatif bisa menggeser tema itu yang cocok dengan lingkungan sekitar. Yang penting adalah KD-nya harus dicapai. Jadi misalnya Budini tetangga saya itu, tanggaku Budini itu. Berarti tahu ini Pak ya, malas apa enggaknya tahu ya. SD di Wonorejo itu biasanya menggeser. Oh, yang penting tak ajak ke mangrove sana ya. Boleh. Bisa ya, bisa disesuaikan lah ya Pak ya. Baik, selanjutnya penelpon yang kedua. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Ya, dengan Bapak siapa di mana? Dari Pak Bowo di Lumajang. Bapak? Pak Bowo di Lumajang. Pak Bowo di Lumajang. Ya, silakan Bapak. Ya, Bu. Silakan langsung pertanyaannya. Apakah kurikulum ini nantinya sudah haknya permanen ada perubahan atau masih ada perubahan mungkin sesuai dengan perkembangan zaman, Pak? Terima kasih. Oke, baik. Itu aja Bapak. Baik, terima kasih. Bebannya dan juga relevansi dengan kehidupan sekarang, apakah sudah cocok ini Pak? Iya, jadi sebenarnya kurikulum 13 itu lebih cair ya. Lebih cair karena yang dipatok itu KD-KD-nya itu, KI-nya itu. Kemudian di KD itu KD dasar yang bisa diimprove, bisa ditambahi oleh masing-masing. Sekali lagi kepada Pak Romi, Bu Dini, Pak Dharma, KD yang dipatok itu minimal. Standar minimal saja ya. Betul. Seperti Insan Mulia itu kan canggih ya, itu boleh menambah KD yang kira-kira itu ya, boleh. Siap, boleh. Nah, tadi kan Pak Bowo tanya, apakah boleh disesuaikan? Oh iya. Jadi seperti ya kita lah secara periodik itu jangankan kurikulum motor tiap tahun ganti model ya, mungkin sesuaikan. Kan tiap tahun ada baju model baru, sesuaikan dengan situasi pada saat itu. Jadi periodik Indonesia ini sepertinya 10 tahunan. Ingat ya, kurikulum 75, 84, 94, 2004, sekarang ini masih tahun 13.
75 juga masih tahun, 75 84. Nggak apa-apa. Menurut saya 10 tahunan boleh lah ya, pokoknya jangan sampai ganti menteri, ganti kurikulum, jangan gitu ya Pak ya. Malah tidak efektif ya seperti itu Pak ya. Jadi kurikulum harus dipredik untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Tapi ya jangan tiap tahun. Iya betul sekali, nanti malah adaptasinya yang kesusahan nanti Pak ya. Iya. Nanti Bu Dini bilang kalau guru malas sama nggak malas itu kelihatan. Betul. Saya tanya ke Pak Dharma dulu ya Pak ya. Pak Dharma malas apa enggak ini? Ya tentu tidak dong Pak. Persiapannya seperti apa Pak sebelum Bapak mentransfer ilmu dari guru ke siswanya? Yang penting harus mencintai murid-muridnya dulu. Oh dicintai dulu ya? Ya, dalam artian kita gini, kita semangat. Misalkan, apapun kurikulumnya, apapun itu, yang penting kita siap. Misalkan gini, kita buat RPP-nya seperti ini. Besok saya mengajarkan apa ya? Gitu. Contohnya gini, kita mengajarkan tentang daur hidup manusia gitu ya. Perkembangan manusia dan pertumbuhan manusia. Oke anak-anak, besok bawa foto kamu waktu kecil, foto kamu yang TK, dan foto kamu yang sekarang gitu. Nah setelah itu anak-anak kan bawa, nah itu sebagai media, media belajar. Loh Pak kenapa kok, nah di situ bertanya, kenapa Pak kok disuruh membawa ini, coba kamu lihat foto kamu waktu kecil. Sebagai perbandingan dan juga sebagai media pembelajaran yang bisa diambil dari manapun Pak ya. Baik pemirsa, saya potong dulu Pak Dharma karena kami akan kembali setelah pariwara yang berikut ini. Stasiun Dangdut menggoyang siang Anda bersama artis-artis dangdut top Jawa Timur. Makin asik bareng Leni dan Chandra. Mau request lagu juga bisa. Sekarang udah jadi artis ya, Citra Idola Dangdut nih. Mbak Leni. Jaga terus dari hari Sabtu sampai Kamis pukul 12 siang di Stasiun Dangdut. Digoyang tambah Yahoo. Ada yang baru di bulan September ini. Lebih segar, lebih berwarna, lebih beragam. Kami hadirkan serial televisi yang tak asing bagi kalian semua. Cerita cintanya akan membuat Anda betah di depan televisi. Amanda. Mari bernyanyi dan bernostalgia bersama tembang keroncong kesukaan Anda semua. Larasati. Nah, yang satu ini tak akan lekang oleh waktu. Penyajian musiknya dijamin aduhai enaknya. Tembang Gayeng. Semua akan tersaji untuk Anda segera di bulan September. Ya pemirsa, di tangan saya saat ini sudah ada salah satu contoh buku pegangan yang bertemakan cita-citaku. Mungkin ada beberapa wali murid atau wali siswa yang belum mengerti sebenarnya seperti apa sih implementasi dari pembelajaran tematik terpadu itu. Nah di sini salah satu tamu saya akan memperagakan bagaimana contoh simpelnya saja menjelaskan tema ini menjadi sebuah pembelajaran yang tematik dan juga terpadu. Silakan Bapak Romi. Terima kasih. Di sini. Baiklah, kita bisa lihat pada halaman tema cita-citaku. Sebetulnya pada buku K13 ini sangat menguntungkan baik bagi guru juga untuk siswa. Menurut saya semuanya sudah ada tersajikan ya, mulai KI, KD-nya sudah ada, contoh-contoh soal dan lain sebagainya sudah sangat diupayakan terpadu antara mata pelajaran satu dengan yang lainnya. Apakah nanti dalam kelasnya Bapak menanyakan apa cita-citamu? Apakah langsung seperti itu? Apakah ada intermezzo-intermezzo yang lain sebelum menyentuh tema itu sendiri? Iya, tentu sebagai guru semestinya tidak langsung ke poin itu, tapi kita bisa memberikan persepsi di awal gitu. Bisa menggunakan dengan storytelling, cerita di awal gitu. Lagu. Ya, dimulai dengan misalkan cerita hikmah, cerita
dongeng masa lalu atau cerita dari pengalaman guru itu sendiri tentang dulu cita-citanya, maaf biasanya Ustadz ya, Ustadz dulu cita-citanya itu pengen jadi ini loh, jadi insinyur gitu. Terus Ustadz itu belajar, menggambar, berusaha ini, kemudian ternyata cita-cita itu berubah, juga bisa berubah seiring perjalanan Ustadz ketika sekolah. Nah, jadi sebelum tema itu benar-benar disentuh harus ada brainstorming dulu seperti itu ya. Bapak, apakah untuk implementasi dari tematik terpadu ini benar-benar bisa diikuti oleh semua siswa dengan macam-macam sekali tingkat intelektual yang mereka punyai, Pak? Jauh lebih mudah, jauh lebih mudah karena kan tema dari Pak Menteri kan, itu kan bisa begini, anak-anak coba sebutkan bapakmu bekerja apa, ibumu kerja apa. Karena ini ditulis kan, ini, oh itulah pekerjaan-pekerjaan. Karena mungkin kalau sebagai profesi berat kan, ini pekerjaan-pekerjaan, kamu pengen jadi apa? Nah, karena itu sebenarnya kan itu untuk mendorong kalau pengen jadi itu maka lewatnya sini, gitu kan. Itu stimulus. Coba dokter ya, dokter sekolah di mana? Oh lewatnya dari sini kemana? Jadi katakanlah jauh lebih mudah menggunakan tema-tema itu karena barangnya real, ada dan tidak harus yang canggih, bisa menggunakan pekerjaannya orang tuanya masing-masing, tetangganya, itulah kita. Belajar dari lingkungan sekitar. Boleh juga kalau memang sudah sekolahnya bagus, paling buka internet ya. Untuk mungkin di daerah Surabaya pasti sudah ada koneksi internet, tapi untuk daerah-daerah terpencil, Bapak, apa kabar itu yang minat belajarnya masih rendah, kemudian sambungan internet juga masih belum sebagus di sini, apakah itu juga bisa, Bapak? Lebih mudah. Misalkan kembali tadi ya, kembali tema cita-citaku. Itu bisa anak katakanlah misalkan kebetulan UNESA ini kan mendampingi SM3T di Sumba Timur ya, jadi ujung pelosok bisa. Anak-anak coba pekerjaannya masing-masing, orang tuanya masing-masing apa. Ada mobil lewat dari supir ya. Nah, untuk supir dari supir gimana caranya? Semua ada sekitarnya. Tinggal kita mendorong anak-anak dengan tema itu mengenal. Oh ternyata pekerjaan itu banyak jenisnya, tidak hanya bertani. Betul. Oh ternyata kalau supir hasilnya begini, oh tahu juga. Jadi perkembangan dari intelektualnya semakin bisa meluas, Pak ya. Oke, karena baik. mengenal tema-tema itu. Baik, selanjutnya saya sapa dulu Pak ya, penelpon selanjutnya. Halo, selamat malam. Selamat malam. Iya, dengan siapa Bapak? Dengan Pak Haryono. Pak Haryono, di mana Bapak Haryono? Iya, di Nganjuk. Nganjuk, silahkan Bapak. Betul. Mau tanya kepada Bapak Konsultan. Bapak Konsultan? Iya. Yang saya tanyakan adalah pengertian kompetensi lulusan. Ada keseimbangan soft skill dan hard skill. Ini yang dimaksud apa, Pak? Baik. Dan aspek mana yang masuk ke kategori soft skill dan hard skill? Baik. Sebab di sini ada kompetensi singkat, keterampilan dan pengetahuan. Terima kasih. Terima kasih kembali Bapak Haryono di Nganjuk. Oke, penelpon selanjutnya. Halo. Halo. Ya, selamat malam. Dengan siapa di mana? Selamat malam. Dengan Ibu Willy. Ibu Winnie. Willy. Bu Lili. Ya, dari Surabaya. Surabaya, silakan Ibu. Ya, selamat malam Bapak. Selamat malam Bu Lili. Ya, ini kami sudah mendengarkan untuk perkembangan tematik. Kami mohon tanya. Maaf, di dalam satu kelas itu kan tidak sama kemampuan anak siswa. Ya, terus kalau diberi gurunya kreativitasnya banyak, tetapi anak tersebut tidak semua menangkap bisa mendalam. Satu, bagaimana untuk mengatasi tersebut? Kedua, minta maaf untuk guru bapak ibu guru yang sekarang yang tahun-tahun yang muda, otomatis
cepat untuk menangkap. Mohon maaf lagi bagi ibu yang senior, yang mungkin sudah mau pensiun, 5 tahun mau pensiun, dan saya barangkali untuk ini kreativitas dan untuk imajinasinya pada anak kurang. Ibu Lili ini bagaimana untuk mengatasi? Baik. Terima kasih. Ibu Lili sebentar, Ibu Lili juga seorang guru kah? Iya, kebetulan sudah pensiun Ibu. Sejauh ini implementasinya bagus apa tidak Bu penerimaannya di sekolah? Kami sudah pensiun lama, tetapi sekarang kami memegang PAUD. Oke, baik. Baik. Ya, terima kasih Bu Lili. Dan langsung saja. Ya, langsung saja Prof, silakan. Itu tadi ada 2 pertanyaan yang harus Prof jawab ini ya. Iya, Pak Bowo dari Nganjuk canggih banget tuh istilahnya, pakai hard skill, soft skill segala tuh. Gini Pak Bowo, gunakan bahasa yang gampang lah. Gampang aja, hard skill itu sebenarnya pelajarannya itu loh, isinya itu matematika, bahasa Inggris itu sebut hard skill. Soft skill itu yang paling gampang itu ya kelakuan sehari-hari, kemampuan komunikasi, afektifnya Pak ya. Jadi kemampuan kerjasama yang sifatnya itu apapun pekerjaannya orang yang memerlukan. Itu soft skill karena walaupun menjadi tukang bengkel perlu kemampuan untuk disiplin diri, kemampuan untuk menyapa pelanggannya gitu. Hard skill itu ya kemampuannya tukang bengkel itu yang berbeda dengan kemampuan dokter gitu kan. Tapi dokter perlu soft skill yang kurang lebih sama dengan tukang bengkel, kemampuan kerjasama, kemampuan menghargai orang lain, di sini waktu dan itu. Jadi bisa aja, yang paling gampang. Betul sekali, bisa dibilang bahwa hard skill itu teknisnya Pak ya. Teknisnya yang terkait dengan profesinya. Betul. Soft skill itu kemampuan berinteraksi kepada orang lain apapun pekerjaannya. Betul sekali. Jadi ranahnya sudah sangat jelas sekali Pak ya. Jangan pakai angel-angel lah. Kayak gampang ya lah Pak ya gitu Pak ya. Jangan mempersulit barang yang tidak sulit. Iya, betul sekali. Langsung ke pertanyaan dari Ibu Lili Surabaya. Itu tadi menanyakan kemampuan anak yang berbeda-beda. Solusinya Bapak? Bu Lili, justru itu yang harus kita pahami, anak itu nggak sama. Maka kemudian dengan tema itu anak bisa dikelompokkan. Kalau perlu kelompok itu yang pandai dicampurkan yang kurang pandai. Nanti biar yang pandai itu nanti mentutori, mengajari yang kurang pandai. Dan sebenarnya itu malah bagus. Karena dengan mengajari teman akan melatih dia untuk berkomunikasi dengan teman yang bagus. Otomatis berlatih berkomunikasi, berlatih kerjasama di situ. Tutor sebaya. Teman sebaya. Jadi kata orang Madura itu namanya itu menggunakan cooperative learning. Madura mana itu Bapak? Ya untuk permasalahan gurunya ini, sumber daya manusia yang mungkin... Oh iya, tapi saya yakin Bu Lili itu guru senior, pengalamannya banyak. Biasanya seperti pengalaman, mungkin bahasanya tidak secanggih Pak Romi sekarang ini, tapi sebenarnya kemampuannya bagus, improvisasi. Pengalaman saya guru-guru yang senior malah pandai-pandai untuk menyesuaikan diri, atau berimprovisasi. Bisa juga solusinya bisa itu tadi ya Pak ya, tutor sebaya tadi ya. Ya senior juga junior gitu ya Pak. Saran saya begini. Saran saya sebenarnya MGMP itu bisa berlaku di sekolah juga. KKG Pak. Jadi KKG ya. Katalah tempatlah seminggu sekali, seminggu 2 kali itu barang sejam untuk saling berbagi antara guru dengan guru yang lain, berbagi pengalaman. Dan itu ditulis, nanti menjadi laporan. Kalau di negara lain itu ada yang namanya teacher's note ya, catatan guru. Betul sekali, Prof. Guru itu setiap hari bercatatan, cuman mungkin 3 baris. Tadi tak ajari gini kok anak susah ya. Nah, nanti kemudian hari apa? Hari Jumat, habis Jumatan mungkin dibicarakan. Diskusi ini bersama. jadi karya tulisnya para guru itu yang membahas problemnya masing-masing. Nanti ada pendampingan. Iya. Ada ya pendampingan ya. Ada. Pendampingan ini yang masih belum kita sentuh dari tadi ya. Kami akan kembali dengan pembahasan tersebut. Jangan kemana-mana, tetap di Klinik Kurikulum 2013. Banjir ambere kali Pengawan Sulung garano pirang-pirang teso nang Kecamatan Kanor Bojonegoro kepedang. Koyok sing diberitakno kedadiane kira-kira ulan Maret 2012
rolas tahun peluru terdakwa perkara rampok merek perkara Rajapati sing korban Johan Ari Wibowo daerah tahun Pak Surabaya Maret tahun ini divonis bebas ambek majelis hakim pengadilan. Derek upah minimum sektoral Kabupaten Kuto utawa Tim Napak Tilas akan mengajak Anda mengunjungi daerah-daerah di Jawa Timur untuk menelusuri jejak tokoh-tokoh sejarah. Ikuti kisah dari tokoh yang berbeda di setiap minggunya dalam Napak Tilas hanya di JTV. Pojok itu kembali hadir menyapa Anda. Derasnya arus sungai saat banjir bandang di Kota Sampang sejak Senin kemarin. Jika melewati jalur alternatif, mereka harus melalui jalan setapak dan berputar sejauh 5-7 km. Dari Bojonegoro, Sasmito Anggoro melaporkan. Luapan Bengawan Solo kembali menggenangi permukiman warga yang ada di Desa Bunga Gresik. Ya pemirsa, kita sudah sampai di segmen yang terakhir dari Klinik Kurikulum 2013. Nah ini seperti yang sudah saya janjikan tadi tentang pembinaan kurikulum 2013. Seperti apa Bapak? Iya, saya ingin menyampaikan kepada teman-teman guru maupun orang tua, gini loh. Jadi kurikulum 13 ini anggap aja perubahannya seperti dulu kita pakai motor manual, sekarang ganti motor matic karena eranya era matic. Ya mesti pada awalnya ya gradu-gradu dulu, tapi nggak lama. Nanti setelah merasakan, oh enak ternyata matic gitu ya, nggak sesuai manual dulu ya, gitu. Jadi biasalah pada awal agak susah dikit, tapi nggak akan lama itu. Karena eranya memang era matic, bukan era manual. Toh nanti gue ada pendampingan kan? Ada pendampingan karena kita memang mau yakini bahwa teman-teman ini perlu pendampingan ketika mulai semacam motor matic tadi, nggak apa-apa itu. Demikian juga orang tua, tolong dicermati putra-putrinya, tentunya akan lebih aktif, lebih banyak pekerjaan dan lebih banyak bertanya di rumah. Karena memang dia didorong untuk menanyakan segala sesuatu, untuk melatih nalarnya dia dan kreativitasnya dia. Saya kira itu ya, penting Bapak. Jangan dimatikan kreativitasnya. Betul sekali. Tidak hanya dimatikan, jangan dimatikan kebiasaan bertanya. Jangan dikekang kalau dia berpendapat berbeda karena itu awal dari kreativitas. Dan juga satu lagi yang tidak kalah penting, kreativitas guru juga tidak boleh dimatikan ini ya. Harus ini. Inovasi dan inovasi. Betul sekali. Dan itu tadi pemirsa dialog Klinik Kurikulum 2013 kita kali ini. Jangan lupa pemirsa tetap saksikan dialog kami nanti di jam dan waktu yang sama dengan tema yang berbeda yakni penilaian otentik. Dan satu hal yang dapat kita garis bawahi di sini bahwa Kurikulum 2013 memerlukan kreativitas tidak hanya dari para siswa tetapi juga para guru. Untuk itu kami berharap semoga dialog kali ini bisa memberikan manfaat terlebih bagi Anda para guru maupun para pelaku pendidikan. Dan saya mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Acara ini
dipersembahkan oleh